Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam penuh persaudaraan. Yang saya hormati Bupati Kabupaten Malaka, Bapak Dr. Simon Nahak, ini senior saya. Pak Simon, terima kasih. Saya senang ada di Kabupaten Malaka ini. Orang Malaka saya lihat ini penuh dengan persaudaraan. Dan beliau ini putra perbatasan, saya ini juga putra perbatasan karena nenek moyang saya dari Kabupaten Belu. Dulu Belu kan. Yang saya hormati teman-teman tim dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Pak Holid Hasuna, Eskom, MAP, Ibu Tri Wahyuni, SP, dan Ibu Herni Sri Murni. Terima kasih, luar biasa ini. Teman-teman ini datang jauh-jauh dari Jakarta sampai di wilayah perbatasan. Sudah 3 kabupaten, TPS, TPU, dan Malaka. Mas Holid, terima kasih banyak. Tadi pagi saya masih komunikasi dengan Pak Wandi. Saya juga cerita, luar biasa teman-teman ini. Yang saya hormati juga para pemateri yang hadir pada kesempatan ini, Dr. Tony Basuki dari BPTP NTT, Dr. Marsianus Falo dari Unimor, yang sudah meluangkan waktu dan berbagai pendapat bagi para petani dan penyuluh di sini. Dan tentu tak lupa juga, selama ini Pak Bupati mohon izin melaporkan kalau ada banyak kerjasama kami dari Senayan Komisi 4 DPR RI dan juga Kementerian Pertanian dengan Kabupaten Malaka itu tidak tentu tidak lepas dari peran penting Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Malaka, Bapak Dr. Andus Vincentius Kapu. Terima kasih. Nah, kita terus bekerjasama, bergotong royong dan bersinergi ya Pak ya. Dan yang saya kasih dan saya banggakan adalah Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, para petani dan penyuluh yang ada pada siang hari ini di hotel ini berasal dari berbagai tempat ya di Kabupaten Malaka ini. Ada 127 desa dan 12 kecamatan. Baik. Pada kesempatan pertama saya ingin mengajak kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan. Kita patut bersyukur karena pertama kita semua sehat walafiat. Dalam situasi pandemi Covid ini kesehatan adalah sesuatu yang sungguh sangat mahal. Kita juga patut bersyukur karena acara ini bisa digelar pasti karena campur tangan dan penyelenggaraan ilahi. Itu kita yakini betul. Dengan demikian perlu kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Allah yang Maha Mulia. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, tadi sudah sempat diperkenalkan siapa saya, tetapi mohon izin Pak Bupati kalau boleh, mungkin belum semua mengenal saya. Ada mungkin yang sudah tahu, tapi banyak mungkin yang belum mengenal. Saya ingin memperkenalkan diri sekaligus menjelaskan sedikit bidang kerja saya dan mengapa hari-hari ini kita ada di Kabupaten Malaka ini. Saya nama lengkapnya Yohanes Franciscus Lema SIP MSI, biasa dipanggil atau disapa Ansi Lema. Saat ini adalah anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, duduk di Komisi 4. Di DPR RI itu ada 11 komisi, masing-masing komisi membidangi urusannya, sektornya, secara khusus dan spesifik. Komisi 4 itu bagi saya adalah komisi yang sangat NTT, sangat Timor, bahkan sangat Malaka. Itulah mengapa saya kemudian ketika dilantik pada 1 Oktober tahun 2019, secara sadar saya memilih untuk duduk di Komisi 4. Komisi 4 membidangi masalah pertanian, peternakan, dan perkebunan dengan mitra kerjanya adalah Kementerian Pertanian. Juga membidangi masalah perikanan dan kelautan dengan mitra kerjanya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Membidangi masalah lingkungan hidup dan kehutanan. Mitra kerjanya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kalau kita lihat sektor yang menyentuh mayoritas masyarakat di Nusa Tenggara Timur dari sisi mata pencarian dan kehidupannya, tidak bisa kita pungkiri, data BPS pun menyebutkan mayoritas masyarakat kita bermata pencarian di sektor pertanian dan kerap kali digandeng dengan sektor peternakan. Bapak, mama, orang tua kita di desa-desa, di kampung-kampung sejatinya itu adalah para petani dan peternak.
Tapi mereka umumnya adalah petani dan peternak kecil, skala rumahan, petani dan peternak konvensional dan tradisional. Itu mengapa kemudian teman-teman dari Kementerian Pertanian itu datang jauh-jauh, dan tadi sudah digarisbawahi, ditegaskan oleh Pak Khalid Hasuna bahwa kita ingin hadir di sini untuk berinteraksi, berdiskusi, berbagi informasi dan pengetahuan. Semoga ada sesuatu hal-hal positif dan konstruktif yang bisa diberikan dan didapat oleh para petani dan penyuluh di Kabupaten Malaka ini, sehingga perlahan namun pasti nanti petani-petani di Kabupaten Malaka ini bisa menggeliat berkembang menjadi petani yang mandiri, maju dan juga modern. Itu adalah sebenarnya merupakan visi ataupun panggilan Kementerian Pertanian dan juga Komisi 4, sehingga perlu memberikan atensi khusus kepada Kabupaten Malaka ini. Bapak Ibu hadirin saudara-saudari sekalian, saya ingin sampaikan bahwa waktu pertama kali saya jadi anggota DPR, Pak Bupati, masuk di Komisi 4, teman-teman senior Komisi 4 itu kerap kali berkelakar dengan saya. Mereka katakan, Pak Ansi dari NTT. Yes, Pak Ansi NTT itu kan masih tidak tentu. Nusa tidak terurus, nanti Tuhan tolong. Saya bilang, Pak, setelah saya jadi anggota DPR dan duduk di Komisi 4, saya udah ganti ya plesetan negatif dan pesimistik itu dengan satu cara pandang yang lebih positif, konstruktif dan optimistik. Apa itu Pak Ansi? NTT itu adalah nelayan tani ternak. Itu ya Pak Ansi. Maksudnya, loh, nelayan, sektor perikanan dan kelautan. 2/3 NTT sebagai provinsi kepulauan itu adalah lautan. Artinya kalau kita serius membangun sektor perikanan dan lautan, terutama perikanan tangkap, bukan tidak mungkin ini akan memberikan dampak positif, kemajuan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat kita. T, tani. T yang kedua, ternak. Inilah identitas dan jati diri orang Timor, orang NTT. Sejak dari dulu, kakek nenek saya, opa oma saya itu adalah sejatinya adalah petani dan peternak. Bahkan tadi saya ke rumah jabatan, Pak Simon ini kan latar belakangnya adalah seorang ahli hukum. Tetapi visi misi program kerja RPJMD-nya yang pertama itu adalah swasembada pangan. Nah, saya bilang ini cocok betul. Bahkan Bapak Ibu, kemarin saya sempat dengar ya, Tuhan bahkan pertama kali menciptakan dunia ini, ya, bahkan ada Kain dan Habel dulu, yang diberikan itu adalah pertanian dan peternakan, ternak. Disitulah kita disuruh untuk bertumbuh sebagai manusia. Artinya, saya ingin katakan bahwa 3 sektor ini, terutama pertanian dan peternakan juga perikanan kelautan, ini adalah sektor andalan. Ini adalah sektor unggulan masa depan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kalau kita mau bangun NTT, mestinya dari sektor ini. Ya, nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut. Saya akan paparkan data-data BPS yang akan mengkonfirmasi apa-apa saja yang memang terkait dengan sektor-sektor penting ini. Pak Bupati, bagi saya pribadi, kabupaten yang namanya TTU, Belu dan Malaka itu kabupaten prioritas buat saya. Mengapa menjadi kabupaten prioritas buat saya? Karena ketua umum kami, juga ketua umumnya Pak Bupati ya, Ibu Megawati Soekarno Putri, itu berpesan kepada seluruh kader PDI Perjuangan. Beliau mengatakan bahwa dahulu yang namanya daerah perbatasan itu dianggap sebagai daerah udik, terisolir, terpinggirkan, kerap kali dilupakan dalam proses pembangunan nasional, kerap kali dianaktirikan. Hari ini Ibu Mega katakan yang namanya daerah perbatasan, artinya juga Malaka, itu adalah teras depannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, beranda depannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namanya beranda depan harus sejahtera, harus makmur, harus berkeadilan, harus ditata dan dikelola secara humanis, beradab,
dan berkemajuan serta modern. Tidak boleh tertinggal, tidak boleh kumuh, tidak boleh jorok. Karena itu Bapak Ibu, ketika Presiden Joko Widodo memimpin Indonesia pada tahun 2014, sebagai kader PDI Perjuangan, Presiden Joko Widodo itu memberikan atensi kepada Timor. Ada Motamasin, Motaain, ada Wini, ada Sabuk Merah, macam-macam. Bahkan lebih dari 10 kali Presiden Jokowi datang ke NTT, bahkan ke Pulau Timor ini, terakhir ke TTS. Beliau hanya ingin mengatakan bahwa NTT itu penting bagi Republik ini. Saya ulangi, NTT itu penting bagi Republik ini. Karena itu, pembangunan di negara kesatuan Republik Indonesia tidak boleh memunggungi ataupun melupakan Nusa Tenggara Timur. Aspirasi-aspirasi seperti ini Pak Bupati yang selalu saya suarakan. Pak Bupati, Pak Kadis, Bapak Ibu hadirin sekalian, saya duduk di Komisi 4 itu selalu bersuara, lantang, dan selalu mau vokal. Kenapa? Kalau saya tidak bersuara, tidak lantang, Pak Holid dan Kementerian Pertanian ini tidak akan perhatikan NTT. Saya harus bisa bersuara, berargumentasi, berdasarkan aspirasi, permasalahan, dan kebutuhan rakyat. Sebagai anggota DPR, Pak Bupati, kami ini tidak punya visi misi dan program kerja, tidak punya RPJMD. Yang punya itu semua, itu Bupati Kepala Daerah. Yang punya wilayah dan rakyat, itu adalah Bupati dan Wakil Bupati. Lalu peran kami sebagai DPR RI apa? Menjadi penolong, menjadi supporting system Bupati, Wakil Bupati, pemerintah daerah. Karena itu kami ini adalah mitra strategis Bupati dan Wakil Bupati. Jadi Ansilema kalau mau kerja harus dengar apa visinya Bapak Dr. Simonang. Kalau tidak dengar itu, bisa jadi pas Simon butuh A, saya buat B. Tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Malaka. Terakhir saya ingin melaporkan ke Pak Bupati, sejak tahun 2019 hingga hari ini, mungkin belum banyak bantuan yang saya berikan ke Kabupaten Malaka. Tetapi setidaknya sudah ada traktor, sudah ada combine harvester, sudah ada UPO, sudah ada P2L, sudah ada mesin perontok, sudah ada KBR, alsintan berbagai macam jenis, sumur motor air dan sebagainya. Pak Bupati, Bapak Ibu semua, terimalah ini sebagai suatu bentuk kepedulian dan perhatian serta kecintaan saya kepada saudara-saudara saya di perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Merdeka!